Yeremia 4 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini berkata kepada bangsa Israel bahwa mereka harus membuka tanah baru. Membuka tanah baru artinya mereka harus bekerja. Membuka tanah baru itu mereka harus bekerja. Mereka harus mengupayakan kehidupan. Mereka harus berjuang untuk melanjutkan kehidupan. Supaya di situ alasan Tuhan untuk memberkati. Sebab kalaulah seseorang hanya berdiam diri, malas, itu berkat Tuhan tidak mungkin datang. Jadi karena kita bekerja, karena kita mengambil langkah untuk melakukan sesuatu sebagai sebuah tanggung jawab kita yang sebagai umat Tuhan, ya, kita bekerja, dan di situ Tuhan akan memberkati. Dan jangan menabur di tempat duri tumbuh. Ini bicara hikmat, ya. Tuhan mengatakan jangan menabur di tempat di mana ada duri. Memang kalau tanah itu banyak durinya, biasanya itu kurang subur. Kurang subur artinya di tanah berduri itu di bagian dalam tanah itu kurang bagus. Apalagi semak ilalang itu akar-akarnya itu begitu kuat di dalam tanah itu, sehingga ketika kita menanaminya itu tidak begitu subur. Karena memang ketika Tuhan mengatakan bukanlah tanah baru, sudah pasti tanah itu cukup, ya, untuk ditanami. Ketika Tuhan mengatakan lakukan ini, itu pasti cukup bagi kita. Tidak mungkin Tuhan katakan buka tanah baru, tetapi tanah itu tanah berduri semua, kan nggak mungkin. Tapi memang ada sebagian yang berduri, sebagian yang baik. Artinya ya tanah itu memang ya tidak semua baik, begitu, ya. Karena itulah kehidupan. Ketika Adam berbuat dosa, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka firman Tuhan berkata tanah itu mengeluarkan onak dan duri, ya, mengeluarkan semak, ilalang, duri. Itu diakibatkan oleh dosa. Tapi Tuhan mengatakan ada juga tanah yang baik, sehingga Tuhan katakan jangan menanam di tempat yang berduri, tapi di tanah yang baik. Artinya dalam suatu pekerjaan itu kita juga perlu berhikmat. Tuhan suruh melakukan sesuatu, dan di dalam mengerjakannya kita perlu hikmat. Tuhan memberi ajaran, ya, memberi hikmat kepada kita. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Jadi kalau di tempat duri tumbuh itu sulit memang. Waktu kecil pengalaman kami itu pernah kami mengolah suatu tanah, karena memang waktu itu tidak ada lagi tanah yang lain. Kami mengolah suatu tanah yang tidak terlalu luas, tapi duri semua. Duri, ilalang itu kurang subur memang. Jadi dia memang harus
Kita harus bekerja keras untuk menggemburkan tanah itu, mengeluarkan akar-akar dari duri, dari ilalang. Akar dari ilalang itu kita keluarkan semua. Itu pun masih tumbuh dia. Kadang nggak sanggup kita membersihkan betul tanah itu. Dan itu sangat mengganggu, sangat mengganggu. Seperti ilalang itu akarnya itu bisa menembus umbi di dalam tanah itu. Contoh kita menanam ubi rambat atau ubi kayu itu akarnya itu bisa merusak, menembus karena runcing tajam ya. Dan Tuhan mengatakan, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Dalam hal ini Tuhan mengatakan sunat dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hati, berarti sunat hati. Kita harus membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dari kejahatan. Itu kita pisahkan di sunat itu kan, itu dipotong, itu dipisahkan. Kalau hati kita itu disunat, berarti hati kita itu harus dipotong, dipisahkan dari hal-hal yang tidak baik. Contoh iri hati, dengki, dendam, kepahitan, ya, cemburu, iri, ya. Itu harus dipotong, dipisahkan dari kita, dari hati kita. Artinya bersihkan hati. Bersihkan hati. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Kulit katan itu yang harus kita pisahkan dari hati kita. Kejahatan-kejahatan hati kita itu harus kita jauhkan. Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatanmu yang jahat. Ya. Jadi karena kejahatan kita memang Tuhan murka. Dan itu sumbernya dari hati. Maka Tuhan katakan, sunat hatimu. Potong, pisahkan hatimu dari kejahatan, bersihkan hatimu dari kejahatan, jauhkan daripadamu, jauhkan kulit katan hatimu itu, jauhkan. Kalau kita mau mendekat sama Tuhan, kita harus membersihkan hati kita, membersihkan seluruh hidup kita, pikiran, hati kita harus bersihkan. Ya. Kalau kita ingin diberkati, bersihkan hati, bersihkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengatakan, buka tanah yang baru, tanam sesuatu. Dan Tuhan sudah ajari, jangan tanam di tempat berduri. Artinya Tuhan akan kasih hikmat, Tuhan akan kasih petunjuk ketika kita diperintahkan Tuhan melakukan sesuatu. Dan itu akan berhasil, Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Kita harus bergerak, kita harus bekerja. Tetapi Tuhan peringatkan kita, jaga hatimu, bersihkan hatimu, jangan jahat, gitu ya. Jangan di dalam pekerjaan itu kita memiliki niat jahat, ya. Tuhan sudah perintahkan kita melakukan sesuatu, sudah ajari kita melakukan sesuatu, tapi jangan ada kejahatan di dalamnya, gitu. Tuhan tidak suka. Kalau kita melakukan itu, Tuhan marah. Makanya dikatakan, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatanmu yang jahat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya Tuhan itu memang ya itu saja, pisahkan diri dari dosa itu. Kalau kita baca firman Tuhan itu saja. Kita datang kepada Dia, bersihkan hati, bersihkan perbuatan, bersihkan diri kita dari kelaliman. Jauhkan dari kejahatan. Karena kalau kita ingin mendekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, Dia kudus. Kita juga harus kudus, ya kan? Gak mungkin kita bergabung dengan Tuhan yang kudus, yang mulia, tapi kita datang dengan segala perbuatan jahat kita, dengan kenajisan kita, dengan keburukan kita. Makanya barang siapa mau datang kepada Tuhan, ya bersihkan hati. Ya seperti kita sekarang, ya minta ampun Tuhan, aku banyak salah, tolong ampuni aku Tuhan, bersihkan hatiku, bantu aku Tuhan. Ketika ada hasrat kita yang demikian, Tuhan akan tolong membersihkan hati kita, memurnikan hati kita. Perlahan-lahan kita akan menjadi semakin baik.
Sehingga semakin kita lebih baik, maka semakin kita dekat dengan Tuhan. Maka berkatnya akan melimpah. Berkatnya akan melimpah. Bukan kita fokus pada berkatnya, tidak. Berkat itu katakanlah berkat materi, kesehatan atau apa, itu yang kedua, tetapi yang pertama adalah kita aman dulu bersama dengan Tuhan. Karena hidup ini kan sementara. Kalau kita ada di dalam Tuhan, ya kita pasti mati kita pun nanti akan bersama Tuhan gitu loh. Di dalam hidup ini kita bersama Tuhan, ya mati pun kita bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi ya marilah sama-sama ya kita pikirkan Tuhan dulu lah. Kita apa yang mau kita lakukan, coba kita pertimbangkan. Ini cocok nggak sama hatinya Tuhan gitu. Tuhan marah nggak? Tuhan setuju nggak gitu? Nah, kira-kira gitu kita renungkan, kita bawa dalam doa, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau lakukan ini. Bagaimana Tuhan? Kalau tidak baik Tuhan, tolong aku untuk meninggalkannya. Tuhan campur tangan supaya ini tidak terjadi. Kadang aku tidak pintar atau kurang bijaksana untuk memutuskan sesuatu. Berikan aku hikmat untuk memutuskan yang benar. Itu sangat baik di hadapan Tuhan. Tuhan akan luruskan jalan kita. Jangan kita paksakan apa yang kita pikirkan. Tanya Tuhan dulu, serahkan dulu sama Tuhan. Lapor dulu sama Tuhan. Dan Tuhan beri tanda gitu. Tolong Tuhan intervensi, tolong Tuhan. Kan itu yang dilakukan oleh Gideon kan. Tuhan, kalau kau menyertai aku, bikinlah begini, bikin ini, yang ini bulu domba ini basah, tanah ini yang kering. Setelah Tuhan lakukan, diuji lagi, Tuhan maaf jangan marah, atau nanti tanah ini yang basah, nanti bulu domba ini yang kering gitu. Jadi boleh kita minta tanda, boleh dengan cara kita lah. Tentunya ya pasti Roh Kudus akan ajari kan. Nggak harus tanda seperti itu, tapi ya Tuhan berilah arahan. Atau biar kiranya damai sejahtera kalau aku melakukannya. Seandainya tidak, Tuhan buat aku berat atau buat tidak damai di hatiku. Jadi kita tetap bersandar pada Tuhan. Kita tetap menyertakan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Ya, Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Tuhan suruh kita bekerja, Tuhan ajari kita tanam di tanah yang baik, jangan yang berduri, dan sunat hatimu katanya, jauhkan kulit katan hatimu dari hatimu. Kulit katan itu bicara tentang kejahatan. Hati kita perlu dibersihkan. Jadi puji Tuhan saudaraku, andalkan Tuhan, percaya kepadanya, andalkan Tuhan, dan Dia bisa dipercaya sebab Dia sanggup. Tiada yang mustahil bagi kita orang-orang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.